guys, kembali lagi ke channel aku. Nama aku Titan dan nama Syah Suzania. Yeay, hari ini kita collab dan kita baru syuting satu video yaitu Get Ready With Me, tapi kita switch makeup routine. Iya, benar. Seru banget, ternyata teknik-teknik kita ada yang beda guys. Iya, ada yang beda tapi surprisingly ada produk-produk kita yang sama. Yang sama. Jadi kayak nggak ganti. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong tentang produk, hari ini kita tuh mau tunjukin what's in our makeup pouch. Dan isi-isi sini tuh bener-bener kayak favorit kita banget. Benar, gitu. favorit kita banget. Yang kita sering banget pakai di tahun 2023. Dan sering banget dibawa-bawa juga, makanya aku taruhnya di sini. Jadi itu tuh kamu pakai buat kayak makeup di mobil gitu Iya, ya? makeup di mobil, terus kalau misalnya lagi nginep di mana, lagi liburan gitu-gitu aku selalu bawa Pakai ini. Oke. Aku juga sih. Dan fun fact, we are also going to play this game. Jadi this game it's called We're Not Really Strangers. Jadi karena kita hari ini baru pertama kali ketemu, kita akan jawab beberapa pertanyaan dan asumsi-asumsi yang menurut aku bakal kayak seru banget. Oke. So every time we finish like 2 categories of makeup, we'll play this. Oke, Get started. let's get started. First Okay. step, skincare. Skincare aku this too. Kalau aku langsung sunscreen biar save time aja. Yang ini tuh kayak moisturizing dan aku juga suka banget dengan ini brand temenku iya. namanya House of Her. Oh, aku kira ini dari Korea gitu, enggak ya? Ini dari Korea. Jadi temenku Korea tapi gede di Indonesia. Oh, gitu. Terus ini dia launching namanya Weightless Sun Fluid. Ini bagus banget untuk oily skin yang kadang dehidrasi. Kalau kamu? Kalau aku pakai ini Embryolisa ya bacanya. Ini dia udah bisa jadi banyak hal pokoknya, termasuk makeup base juga. Sama ini sunscreen. Itu Aku local brand ya? sebenarnya iya local brand dari YOU X Hydro Coco. Ini dia sebenarnya kayak kalau sunscreen aku sering ganti-ganti. Ya. Tapi yang ini aku lagi sering pakai karena light banget di muka. Light banget di muka. Tadi di videonya Shasa juga aku udah pakai dua-duanya, bagus banget sih emang. Yep. Kalau aku skintific aja deh, soalnya cushion itu bisa dibawa-bawa. Udah gitu, aku sukanya dia bisa high coverage tapi bisa dibikin light coverage juga dengan pakai sedikit saja. Aku juga suka ini, tadi aku udah cobain juga ya merek hitam. Terus kalau aku ini pakai Rare Beauty, ini tinted moisturizer. Tadi dia tuh kayak thick banget. Oh malah dia Ya kan? kayak foundation dong. Bener. Terus high coverage juga sih menurut aku. Tapi finishnya pun tetap natural gitu loh. Terus kalau misalnya pakai ini, aku biasanya nggak pakai sponge atau apa, emang kayak diusap pakai tangan aja. Jadi hasilnya lebih natural lagi. Oh jadi kamu langsung kayak gini-gini, Langsung tap-tap-tap. tap aja gitu. Oh. Gitu. Kalau aku ini wajib banget pakai beauty sponge yang agak damp, karena kalau pakai sponge-nya langsung terlalu tebel sih, Iya, terlalu cakey, ya kan? Sekarang waktunya kita Bermain. Kalau aku mungkin, kamu kan TikTok banget nih. Nah, aku tuh milenial yang berusaha masuk ke semua platform karena jujur aku juga nggak mau kayak ketinggalan. Iya. Jadi aku harus belajar banget kayak TikTok tren baru dan segala hal. Jadi itu sih menurut aku yang kamu bener-bener pintar banget tahu tren-tren baru gitu loh. Aku harus jawab nggak sih? Jawab. Harus jawab ya. Menurut aku, sebenarnya aku tuh orangnya kalau misalnya kayak lagi di jalan atau misalnya kayak santai-santai gitu ya, aku sering banget nge-scroll FYP TikTok atau misalnya Instagram Reels gitu, buat kayak cari inspirasi dan kayak aku juga nggak mau ketinggalan update gitu, apa sih yang lagi tren gitu. Nah, aku kadang misalnya yang lagi tren tuh tren A gitu ya, kadang aku mengimplementasikannya dengan style aku juga. Jadi kayak gimana caranya aku bisa bikin tren itu tetap aku ikutin tapi nggak kehilangan signature dari diri akunya sendiri gitu loh. Kalau aku tuh juga lihat tuh yang tren-tren Hailey misalnya, tapi mungkin aku tuh ada that fear that Gen Z will judge me gitu loh. Karena misalnya tau gak sih orang bilang millennial pause. Tapi kayak kadang aku kayak ya gue juga ada millennial pause. Jadi I think I just need to like step out of that fear and just do it. So that's why I've been like making more TikTok content. Terus kayak
lebih ke ya udah sih nggak peduli aja apa kata orang, dan aku bener lakuin dengan style sendiri. Iya, nih ya kak, kalau misalkan kakak bilangnya kakak milenial, from my point of view, aku sebagai Gen Z ngeliat kakak tuh kayak role model, kayak someone that I look up to. Jadi kayaknya nggak ada dia yang mikirnya kayak apa nih milenial point, jadi nggak ada, jujur justru kayak I look up to you gitu. Tadi tentu kan aku tuh suka banget nonton kakak di YouTube dari dulu, terus kayak kakak suka terbang ke Korea to do stuff on your face gitu. That is very unfamiliar to me karena aku belum pernah done anything, tapi aku tuh tertarik banget gitu, kayak aku pengen adjust here something here and there. Ya, your experience or your intake about this tuh gimana gitu? Aku berani ngelakuin semua hal itu karena aku tuh udah mencintai diri sendiri sebelumnya. Kalau misalnya aku masih belum confident dengan kepribadian aku, mau aku fix sebanyak apapun, aku nggak akan pernah selesai. Aku pasti kayak I wanna do this next, I wanna do this next. Toh aku juga udah pernah operasi plastik, ya udah aku operasi yang ini lagi gitu loh. Jadi mindset aku lebih ke there's this one thing, for me it was my bruxism. There was this one thing yang aku mau ubah, terus aku ubah dan aku jadi kayak best decision ever. Kayak gitu sih. Jadi pertama mindset dulu, kedua research sih. Aku bener-bener research sampai super komplit, dan walaupun orang-orang pasti komen kayak botox kan nggak baik untuk wajah, tapi aku tahu bahwa itu hanya mitos. Jadi ada yang bilang kayak setelah botox nggak bisa senyum, tapi enggak, that's not true. Iya, kayaknya at the right dose itu masih aman ya. Tada! Kalau concealer aku ada dua tipe, yang satu yang liquid concealer, terus yang satu yang cream pot. Kalau yang liquid tuh lebih sering aku pakai sih buat setiap hari under eye sama buat di wajah, dan banyak juga yang suka tanya aku pakai satu warna atau dua warna. Biasa aku pakai yang lebih terang, lebih terang buat under eyes, lalu yang lebih cocok banget buat warna kulit tuh all over the face. Tapi kalau buat jerawat khusus aku selalu pakai yang NARS, ini bagus banget. Iya, ini bagus banget buat cover kayak bekas jerawat atau bahkan jerawatnya juga gitu. Bagus banget ini. Terus aku biasanya juga pakai NARS yang liquid concealernya itu kayak panjang, cuma lagi habis, jadi aku nggak bawa. Kalau yang itu buat aku kurang coverage. Oh, kurang coverage ya? Iya benar, itu hasilnya lebih natural daripada ini. Bener. Aku juga beli ini karena mbak-mbaknya ngasih tau ini lebih high coverage. Soal yang kedua ini, makeup kita banyak yang sama, tapi yang ini aku suka juga kalau lagi nggak pakai makeup. Kalau di atas foundation tuh suka keangkat gak sih? Bener banget. Terus kayak kadang kalau pakai foundation nih pas ditumpuk lagi sama makeupnya, dia nggak bagus gitu loh warnanya pas ditumpuk pakai powder, maksud aku. Jadi aku suka banget pakai dia, misalkan kayak hari itu nggak akan pakai makeup, terus aku mau nge-gym, itu bagus banget pakai ini. Jadi kayak bener-bener aku lagi blushing gitu. Bener. Kalau yang ini aku pakai yang warna warm pink. Aku suka banget karena partikel-partikelnya itu kayak pigmented banget. Tapi aku ngerasa kalau pakai ini pas aku pakai beauty blender atau misalnya pakai brush, dia nggak keluar warnanya, nggak sekuat itu. Jadi kalau pakai jari baru lebih keluar. Aku pakai yang Chanel ini harus di pump dulu di sini. Diginiin dulu ya. Baru kayak kesini ya. Dan dia bener-bener kayak lagi pakai serum kayak gel moisturizer di kulit. Bener-bener hydrating banget sih. Aku suka ini. Kalau aku ini sampelnya Second Date yang belum launching. Tadi kita udah pakai ya di Shaza di videonya dia, kalau misalnya kalian mau lihat. Dan aku suka ini karena dia gampang banget untuk di blend, dan juga warnanya tuh kayak coklat pink gitu yang susah banget untuk ditemukan di pasaran. Ini soalnya udah level 2 nih pertanyaannya. Jujur, kayaknya ada dua jawaban sih. Pertama, kalau misalnya ada any family issues, itu pasti paling ngena karena kamu tinggalnya juga bareng keluarga. Dan aku juga kalau misalnya lagi slack sama keluarga tuh pasti kayak perang dingin gitu. Jadi kayak misalnya masih belum siap untuk bahas, dan apalagi misalnya kalau sama orang tua tuh kayak mereka tuh nggak se-open itu untuk ngobrol juga. Jadi itu sih yang pasti ngeganggu banget, dan it's more painful when it's someone that you love and it's your role model since you were young. So I think that is like something that's really hard. Lalu kedua itu saat aku diselingkuhin dulu sih. Soalnya aku tuh bener-bener kayak cinta pertama, jadi masih naif banget, masih berasa kayak oh kalau cinta pertama tuh langsung nikah. Dan aku pasti selingkuh tuh bener-bener yang kayak kaget gitu loh, kayak hah bisa ya orang tuh
jahat kayak gini gitu. Jadi walaupun sekarang bener-bener udah move on, udah nggak mikirin hal itu, tapi rasa sakitnya tuh masih diingat dan jadi trauma gitu. Jadi kayak sekarang tuh kalau sama guys, walaupun dia tuh nggak sas sama sekali, tapi aku tuh ada this feeling of siap untuk diselingkuhin mungkin kayak 30 tahun kemudian gitu loh. Oh, Ya kan? Terus aku sampai ngomong ke terapis aku gitu, aku kayak, is it wrong? Kayak I'm always ready. Yeah. Like maybe when he's 40 years old or 50 years old, like I'm always ready for like if I get cheated on kayak gitu. Terus dia bilang, no, don't put it out into the universe. Kayak nggak selalu begitu kok, gitu loh. Benar. Just because one person doesn't do you right doesn't mean the other will. Hopefully ya. Amin. Kalau aku, ini sih kayak yang tadi kita sempat obrolin juga. Aku tuh kayak kalau temenan sama orang tuh rasanya kayak pure banget gitu loh Kak. Kayak aku mudah sayang sama temen gitu loh orangnya. Terus aku nggak bakalan ngomongin orang lain yang buruk, apalagi temen aku di belakang dia. Menurut aku kalau misalnya kita udah temenan, kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin gak bikin kita nyaman atau misalnya nggak sesuai dengan mindset kita gitu, kita bisa always talk it through together gitu loh Kak. Jadi pernah aku ada di satu situasi yang aku kira dia temen aku banget gitu. Pas aku denger dari orang lain, ternyata dia tuh ngomongin ke orang-orang, ya bukan ke satu orang, bener-bener ke banyak orang gitu. Kalau kayak aku tuh A, B, C, D, which wasn't true juga gitu. Terus kayak gitu aku kayak, aku kira kita temenan gitu. Kalau misalnya emang ada satu hal yang gak nyaman, langsung ngomong ke kamu aja gitu. Aku juga kayak konfront dia gitu waktu itu. Terus kayak dia bahkan gak even mau jawab gitu loh. Terus kayak aku sedih banget. Terus kayak aku mikir, oh mungkin emang kejadiannya tuh pas aku umur berapa ya? Umur mungkin 18 tahun gitu. Jadi kayak aku mikir mungkin aku gak bisa kayak terlalu naif juga mikir semua orang tuh temen aku gitu. Jadi kayak mungkin nggak semua orang menganggap friendship tuh sepenting itu juga. Jadi kayak dari situ aku benar-benar belajar yang kayak aku harus ngurangin gitu loh percaya sama orang orang gitu, karena nggak semua orang mindsetnya sama kayak aku gitu loh. Benar sih. Tapi itu sedih banget sih. Aku suka banget kalau loose powder pakai Makeup Forever dan juga Sakit Date is launching this month. Oh iya, aku coba nanti aku beli, oke. Thank you. Dan juga kalau compact powder kita sama-sama suka cara. Ini bagus banget sih. Bagus banget. Again mahal tapi. Bener. Cuman kurangnya ini menurut aku nggak ada puffnya. Iya. Ini would be perfect kalau misalnya ada puffnya. Tapi aku tuh kemana-mana pakai kapas. Kapas. Oh iya. Iya, jadi kapasnya ya udah aku ganti setiap hari daripada nggak ada puff sama sekali ya nggak sih? Oh iya. Sama one thing yang aku realize dari ini, aku nggak tahu akan nyadar apa enggak. Cuman kadang dia tuh oxidize gitu loh Kak. Iya. Ya kan? Kalau misalnya minyak udah keluar, dia makin menggelap, ya nggak sih? Jadi aku pakai yang fair sekarang. Aku juga pakai yang fair. Dulu tadi aku pakai yang medium. Iya. Abis itu kayak aku merasa di oxidize, jadi aku ganti yang fair ini. Bagus banget. Kalau yang ini juga aku rekomen banget buat kalian yang oily skin ya. Soalnya dia bisa keep your face matte all day. Dan di saat minyak udah keluar, kulit kalian tuh kelihatan lebih bagus gitu throughout the day. Dan warnanya banyak banget, jadi I recommend ke Sephora Singapura sih untuk ngeliatin. Aku ini pakai dari Chanel. Ini yang translucent, tapi menurut aku dia tetap bikin muka kita lebih terang sih. Yang aku suka banget, ini menurut aku ngeblur banget pori-pori kita. Sama ini tuh bikin mukanya halus banget, coba deh pakai. Iya, ini aku lagi pakai. Ya kan? Kayak halus banget jadinya muka tuh. Ini aku suka. Gio jadi kayak sayang gitu. Terus ini juga aku beli segede gini tapi habisnya kayak setahun gitu. Oh, worth it sih. Iya, jadi worth it banget. Walaupun kayak kadang ada orang yang bilang pricey gitu, cuman kayak ini worth it karena setahun, jadi cost per using itu murah yang kamu hitung ya tiap kali. Cream contour aku suka Fenty Beauty yang warna amber karena aku tuh suka yang warnanya kayak abu-abu gini sih. Iya. Dan susah banget nyariin kayak gini warnanya di beauty brand lokal. Iya, susah banget bener. Aku pakai Rare Beauty dan ini kayaknya orang-orang suka compare this ya. Kalau ini aku pakai yang warna emang coklat sih Kak. Cuman ini kayak lebih warm ya. Coklat yang paling muda di Rare Beauty ini. Dia tuh tapi kayaknya blendable banget ya. Blendable banget, creamy banget dia tuh ya kan. Terus kayak velvet finish gitu loh Kak. Jadi nggak yang dewy gitu. By the way, kamu kan Swiftie. Aku tuh Selinator banget. Aku Selinator banget. Kakak tahu nggak? Aku pernah ketemu Selina tahun 2012 di
pas dia ke Indo, aku meet and greet. Oh, meet and greet. Iya, seru banget. 2012. 2000 bukan 2017. Aku juga. Yang itu kan. Yang revival tour. Iya. Aku juga ya. Meet and greet di Singapura. Oh, di Singapura. Iya, aku ketemu dan aku ada voice recording. Kan nggak boleh video kan? Nggak boleh video. Aku taruh HP aku di kantong. Oh Aku my nyalain God. voice record. Oh my God. Terus aku udah siapin kayak speech gitu. Aku udah pas itu tuh dia masih galauin Justin Bieber. Iya banget. Terus habis itu dia baru post kayak semalam sebelum aku ketemu dia post kayak galau gitu di Instagramnya. Terus aku udah siapin aku pas ketemu kan. Nina, I just want you to know, like, aduh ini geli banget sih. I just want you to know that we will always support you and like whatever you go through. Like, if you ever feel sad, you don't have to like pressure yourself to post anything or gitu-gitu lah pokoknya. Kayak udah kayak best friend banget anjir. Terus dia jawabnya cuma kayak thank you, you're so sweet gitu doang. Iya. Nggak tahu sih. Kayak agak standar sih jawabnya. Waktu itu pas aku ketemu Selena, aku tuh kayak orang terakhir yang ketemu dia gitu di lain hari itu. Terus kayak pas aku buka pintu, aku udah nggak tahan banget, Kak. Aku nangisnya udah kayak anak bayi tinggal ibunya gitu loh, bener-bener nangisnya langsung kayak gitu kan. Aku udah nggak bisa ngomong apa-apa depan dia, bener-bener. Terus dia kok nggak ngomong akhirnya? Enggak, bener aku matung banget. Terus kayak gitu pas foto muka aku bengep banget kan. Karena nangisnya udah nangis yang kayak abis disakitin gitu nangisnya. Nanti kita taruh fotonya di sini. Fotonya nih. Lanjut. Deep banget. Aku kayaknya I need to hear you're doing good. You don't have to be so hard on yourself. Oh, Kati. I feel like every girl feels that sih. Iya, benar. Kita sangat kritik diri sendiri. I think you need to hear that it's okay to step out of your comfort zone and you have to believe in yourself more. Kalau orang nggak bakalan mikir aneh-aneh tentang kamu atau kayak bilang kamu gimana gitu just because you're millennial or something. Enggak banget, justru kayak we look up to you. Oh, thank you. Ini kayak Oscar speech gitu ya. Kamu zodiaknya apa sih, Kak? Aries, no? Aku Pisces. Oh, ya, kita deketan ya. What do you need to hear right now? What do I need to hear right now? Kayaknya sama kayak Kak Tita sih, I don't have to be so hard on myself, that sometimes it's okay to go through a bad day gitu. Kayak aku perlu dengar kalau it's okay to take rest once in a while ya. Terus kayak enggak perlu untuk setiap hari harus jor-joran banget gitu. Yes, I think what you're doing is super good. Dan you just need to be yourself terus-terusan. And jangan kayak gara-gara ada yang minta sesuatu dari kamu kayak okay, I think I could change myself a little bit biar lebih misalnya kayaknya aku nggak jangan se-feminin ini deh, atau kayaknya aku jangan se-excited ini deh or something like that. Kayak malah that's what we all love about you. So you should stick like that forever. Nah, aku suka banget sama ini. Dia itu sampai sold out di banyak banget Olive Young di Korea. Aku sampai beber cari ke 10 Olive Young dan tinggal ini satu. Susah banget cari ini. Iya, warna itu miripan sama warna yang Fenty Beauty Kakak tadi sih. Ini aku, jujur aku tuh jarang banget Kak pakai kayak ginian. Jadi aku cuma punya yang pola ini doang. Dan aku pernah punya yang dari Makeover. Itu juga bagusnya sama. Cuman kalau yang pula ini lebih kecil, lebih compact. Ini kayak yang size mini. Gemes banget sih, tepat banget. Ini udah kayak jelek banget gitu kan bentukannya. Soalnya kayak aku jarang banget ganti, hampir nggak pernah ganti. Sampai soalnya aku juga kalau misalnya pakai makeup tuh kayak aku abisin dulu gitu loh Kak. Dikit-dikit gitu. Jadi kayak ini sih my go to bronzer. Ini bronzer? Bronzer sih, bronzer. Aku tuh lagi suka banget pakai brow powder dan ini adalah makeup produk yang aku gak pernah pakai sampai kayak beberapa bulan ini karena I realized that my eyebrow color tuh terlalu gelap gitu loh this whole time. Dan kalau misalnya aku pakai warna yang lebih warm brown gini, jadi aku pakai punya something yang warna coklat. Dia tuh bener-bener warm brown and lebih kayak Korean look yang soft and youthful. Lalu baru untuk garis-garis alisnya aku pakai second date brow pencil yang bener-bener tipis.
advice banget untuk gambar-gambar. Aku pakai ini dari Lux Crime sama ini Brow Cara. Jadi aku tuh udah eyebrow lamination kan, jadi tinggal isi-isi asal di ujungnya doang gitu. Sama yang ini sih aku selalu pakainya yang warnanya juga transparan. Jadi nggak ada yang bikin dipertegasnya lagi gitu. Soalnya from my experience kalau misalnya pakai yang berwarna terlalu ngeblok gitu loh Kak alisnya jadinya. Jadi aku lebih suka yang transparan kayak gini. Yang penting dia stay in place dan rapih gitu. Kamu suka feathery brows yang naik-naik gitu ya kan? Aku juga. Makanya pakai ini yang aku Brow Cara. Oke. Itu pertanyaan ya? Oke. Kamu dulu. Oke, aku dulu. Menurut aku, kakak pasti orangnya kalau misalnya lagi sedih atau lagi marah, itu pasti langsung cerita ke orang terdekat. Dan kalau misalnya mau make a move towards that thing gitu, pasti kamu mikirnya berjuta-juta kali dulu. Kayak kamu minta advice ke orang-orang terdekat kamu dulu, baru kamu melakukan hal itu atau tidak gitu. Oke. Berarti aku sekarang jawab dong. Iya, jawab ya. Kalau yang nanya orang itu bener banget, karena aku tuh ada beberapa best friend yang udah aku best friend 20 tahun. Wow, Jadi apapun itu aku pasti ceritain, dan juga my family juga pasti. Tapi ada kesalahan. Aku tuh orang yang impulsif banget. Jadi Aries itu emang fire sign. Jadi sekali aku kayak I feel like doing this, I'm gonna do it gitu. Jadi bahkan aku launching brand juga kayak gitu dong. Oh my god, seriusan? Aku bisa yang kayak mikir mau launching sama siapa ya, terus aku chat aja orang itu. Aku kayak yuk launching brand bareng gitu. Oh my god, berarti itu lahirnya second date gitu. Salah satu sih. Kalau assumption about you, ini bener-bener random banget sih. Cuman kan kamu pernah bilang kamu baru putus dari hubungan 8 tahun sekarang sama Gio berapa bulan. Assumption aku adalah dulu kamu pengen nikah muda. Oh my god. Tapi mungkin sekarang karena kamu umur 23 baru pacaran, mungkin kamu jadi shifting gitu, kayak nggak seburu-buru itu untuk nikah. Bener nggak? Sumpah, jadi kayak dulu kayak pas lebih muda dari itu naif banget. Aku ulang tahun ke-18, ke-19, I remember vividly, I told my friends kayak next year I'm gonna get married at 19 and I'm gonna have kids at 20. Aku udah kayak gitu. Karena kayak aku pengen banget yang kayak umurnya gak jadi sama anak aku kayak gitu. But then I saw the real world. Terus kayak aku merasa there's so much more yang bisa aku lakukan daripada itu. I mean kalau emang jalannya kayak gitu juga aku gak apa-apa. Cuman sekarang setelah aku lebih melihat dunia, aku ternyata masih bisa melakukan banyak hal dan aku gak harus fokusnya di situ doang. Aku bisa lebih fokus ke diri aku dan bisa lebih mengembangkan diri aku dulu sebelum emang benar-benar settle gitu. Cuman ada satu hal yang agak salah juga. Kalau misalnya emang ada yang mau propose aku, Gio dengar nggak? Soalnya kayak menurut aku kalau kamu udah berasa siap dengan orang ini dan udah cocok, oke aja nggak sih? Iya oke aja sih. Jadi kayak justru malah kayak life would be more fun gak sih? Kayak kamu gitu sama Kak Guys kan. Jadi kayak seru gitu loh, kayak tiap bangun dia juga best friend kita. Sumpah ya bener banget. Marriage is fun dan tentunya kayak I'm expecting ya nanti mungkin nggak segampang ini kan. Soalnya that's what all the parents tell us. Kayak marriage is not easy, hati-hati lo sekarang masih tahun pertama gitu kan. Tapi ya udah kita enjoy aja sih. Iya benar-benar. Aku juga selalu mikir kayak gitu sih. Cuman mungkin karena aku Pisces juga ya Kak. I'm a very dreamy girl. Jadi kayak aku tuh kayak gitu orang kayak I believe in true love kayak gitu aja. Kayak aku selalu mikir kayaknya marriage is not that fun and it's not gonna be easy, but it's gonna be easier kalau misalnya we do it with the people that we love. Yeah, with the right person. Ini sama ya? Sama. Oh ini yang baru ya? Ini yang baru. Ini dia lebih tua. kotak dikit. Aku waktu pas ke store Dior katanya dia belum ada di Indo. Jadi makanya aku just dip gitu yang ini. Berapa harganya kamu just dip? 700-an. Aduh mahal banget. Di sini berapa ya? Segitu juga sih. Cuman emang ini tahan lama banget sih ya. Iya benar tahan lama. Pakai dikit tuh udah pigmented tapi dia buildable juga. Ini bahkan bisa loh kalau misalnya lupa bawa brush pakai tangan tuh masih bisa sih. Aku belum pernah coba. Aku suka ini karena ini warna yang susah banget ditemukan. Ini Kylie bukan sih Kak? Yang Kylie, tapi aku ada nonton satu video Kylie bilang enggak ya? Dia nonton. I've never said I like the Dior blush. Why does everyone say? Aku nggak tahu sih masih ada atau enggak. Cuman dia cool tone dan susah banget cari cool tone yang cocok di aku. Oh iya, ini yang warnanya kayak ungu tua gitu loh. Cuman emang aku suka warna yang berani gitu loh blushnya. I like this one. Dan ini tuh aku sukanya kayak drunk makeup look gitu. Iya bener. Jadi kalau emang blushing from within gitu. Yes.
Iya, tadi aku pakai punya Sasa dan aku suka banget ini kecil, jadi bisa dibawa-bawa ya. Dan ini kalau misalnya dipakai tidur juga enak banget loh, Kak. Jadi kayak misalnya lagi pecah-pecahin sampai sakit gitu bibirnya, pas paginya pas bangun tuh enak banget bibirnya tuh jadi lebih plump. Dan biasa kalau pakai kayak gini, kamu ya nggak sih kulit keringnya malah copot-copot gitu? Bener, dan kayak copot-copot paginya, tapi pas copot nggak sakit gitu. Jadi aku suka banget, aku suka yang ini bener-bener menolong bibir aku yang kering gitu. Kalau aku pakainya Lucas Popo. Oh iya, tahu. But for me, Lucas Popo itu terlalu oily. Iya benar. Dia oily sih. Jadi aku lebih suka yang ini karena dia nggak ada excess oil tuh lebih dikit lah gitu. Kalau aku pakai Lucas Popo di bibir biar sekalian sama kaki. Iya. Jadi kayak kalau ada sisa. Oke, kalau kamu apa? Ini bukan buat tidur sih, tapi aku suka banget ini Roman. Jadi dia tuh lip balm yang bener-bener melts, ada warnanya dan ini tuh pasti pakai di bibir tuh kayak lip gloss gitu saking dia glassy shine. Dan Other Lover, jujur nggak tahu lagi lagu itu. Kayaknya gak bisa main lagunya, copyright guys. Kalian cari aja sendiri di Spotify. Ini fun fact ya Kak, kalau misalnya kamu search my name on Spotify, people make playlist about me and it's super cute ya. She has a feminine energy. Gemes banget. Ria, soalnya aku nggak premium. Aku malu banget. 8 detik lagi, sebentar. 8 detik. Semuanya harap tenang ya teman-teman. Nih, next. Truly Madly Deeply. One Direction. Nyanyi ayo. Gak bisa nyanyi ya. Soalnya ini ada di playlist yang aku bikin pas pertama aku deket sama Gio. Jadi so madly in love. Oh berarti ini kalau misalnya kalian nikah harus ada ini di juga. play ini. Ini Truly Madly Deeply dari One Direction. Aku suka banget karena ini reminds me pas aku back then PDKT sama Gio terus kayak am I asleep, am I awake or somewhere in between. Kamu ada lagu yang kayaknya kalau first dance nikahan harus pakai itu. Ada banget. Apa? Daylight Taylor. Sumpah dia tuh kayak daylightnya aku soalnya kayak I relate to everything that she said there. I love it, kita bucin girls. Kita bucin girls. Ini apa? Ini dari Pageant 10. Ini surprisingly warnanya tuh sama banget sama ini. Ya. Jadi aku tuh kayak I've been looking buat lip tint yang lebih murah dari ini habis lagi. Pokoknya kayak gini. Terus ya, kayak rada brownish gitu, tapi kayak rada coral juga gitu loh Kak. Terus ini warnanya mirip banget. Oh iya lagi. Ya kan? Mirip banget. Dan teksturnya juga mirip banget Kak. Dia pasti ngikutin deh benchmarknya. Benar-benar tuh saya gitu, aku jadi suka banget sama kedua ini karena sebenarnya kalau yang Dior itu menurut aku nggak long lasting ya Kak stay-nya. Cuman warnanya sama kayak hydrationnya gitu aku suka gitu loh. Terus aku menemukan dia yang bisa jadiin cheek tintnya juga karena aku suka kalau warna blush aku tuh sama-sama bibir aku gitu. Jadi aku suka ini juga. Kalau aku second date Milky Gel Lip Tint yang warna kadal, dan karena aku juga sih yang bikin produk development ini, kita juga ngikutin salah satu warna Dior. Soalnya aku sukanya mereka emang nudes banget gitu. Kalau nggak salah kita tuh pakai benchmark yang 421 kalau nggak salah ya. Coba swatch dong yang lihat warnanya. Mirip sama yang Sienna nggak sih Kak? Aku lupa banget sih jujur. Iya agak-agak mirip warna kayak Sienna ya gitu. So write down one thing. Oke, kamu dulu deh. Oh, kita kasih kayak gini. I think harus explain this deh, tapi jadi kayak harus ada konteks. Iya, ada konteksnya. Okay, so what I want to let go of this year is the fear of losing myself when I become a mother. Oh, Kakak. Soalnya banyak banget kan orang bilang kayak, oh pas aku jadi a mother, aku jadi kayak live for my kids doang. Iya. I don't want to be that type of mom. Iya. I wanna be myself tapi elevated. Iya, true. Aku juga setuju banget. Kalau misalnya one day aku become a mother, I don't wanna lose myself. Justru malah kayak aku lebih evaluate diri aku dan be the better version of ourselves for our kids juga kan. Benar. Kalau aku, kayak tadi aku bilang, kadang masih ada kayak orang yang pernah kurang enak sama aku gitu, relationshipsnya. So this year, I want to let go semua kekesalan dalam hati aku sama orang lain. I wanna change it into forgiveness. Aku let go of those hatred in my heart. Jadi kayak lebih bisa menerima and forgive them and just forget. Benar. Sebenarnya forget nggak mungkin bisa. Iya, forget nggak mungkin bisa tapi sih. lebih ke forgive karena itu lebih sehat untuk diri sendiri. Iya, and it gives me peace juga. Tiap kali mau tidur kayak aku udah nggak sebel sama siapa-siapa gitu. Kita repeat ya. Iya, kita repeat. Oke. 1, 2, 3.
this feels good. Ya. Nanti juga aku yang beres ya. Anyway, thank you banget Shazad hari ini udah collab bareng. Kalian jangan lupa untuk cek video, aku akan taruh di description box. Jangan lupa untuk subscribe ke Shazad dan juga ke aku tentunya. And we'll see you in the next video. Bye.